Saudara, hari ini kita berbicara tentang satu tema, tinggal di dalam Yesus. Satu rangkaian yang diawali bersama-sama minggu pertama tentang bagaimana kita hidup bersama, berjalan bersama Yesus. Kemudian minggu kedua kita berbicara tentang bagaimana kita memandang Yesus. Minggu ketiga karena itu HUT, kita membahas tentang kemerdekaan, merdeka dalam Yesus. Minggu keempat kemarin kita disegarkan, kita diingatkan bahwa kita harus mengikuti petunjuk Yesus. Saudara, ketika kita berbicara berjalan bersama Yesus, memandang, menatap, melihat Dia, kemudian kita berbicara tentang mengikuti petunjuknya, bukan berbicara sesuatu hal yang sesekali, sehari, bukan. Bukan berbicara hal yang hanya mungkin seminggu, bukan. Bukan berbicara hal-hal yang kita lakukan hanya waktu-waktu tertentu saja, bukan. Saudara, bisa minta tolong kayak tidak connect ya LCD-nya. Oke, sudah. Jadi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang sesekali, tetapi sesuatu yang saya dan saudara terus alami selama 24 jam penuh, dan itu terus menerus. Saya berjalan bersama Yesus, saudara berjalan bersama Yesus, saya memandang Yesus, saya mengikuti petunjuknya. Itu kapan? Setiap saat. Atau dengan kata lain kita katakan itu harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Jadi bukan hari ini taat, besok tidak. Hari ini memandang Yesus, besok tidak. Hari ini ikuti petunjuknya, besok tidak. Saudaraku, tapi itu terus menerus. Sehingga hidup kita selama 24 jam dan itu terus menerus kontinu, kita mengalami kebenaran ini. Saudara. Nah saudara, ketika kita berbicara ini, kita sering kali menemui kesulitan. Kita sering mengalami kegagalan. Kita sering mengalami, bahkan saudaraku, kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang beriman ada yang menyebabkan jatuh bangun. Saya pernah dikasih tema, ya memang yang buat tema ini agak sedikit temanya jatuh bangun bersamamu. Ya, orang kalau jatuh bangun kan terus ingat lagu dangdut ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ini enggak, ini bersama Yesus maksudnya, jatuh bangun. Ya, saya ingat betul tema itu. Karena bagi saya lucu ya, jatuh bangun ya. Ya, tapi itulah kehidupan kita. Nah, saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menolong saya dan saudara mengerti bagaimana kita bisa mengalami hidup bersama Yesus, memandang Yesus dan mengikuti petunjuknya setiap saat. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca 2 ayat saja Bapak Ibu. Kita akan membaca 2 ayat saja, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkan Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, saya akan membaca ayat ini. Bapak Ibu boleh menyimak, mengikuti dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-murid yang mengikutinya,
Saudara, kita perlu melihat bagaimana sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah pribadi-pribadi yang boleh dikatakan, saudaraku, benar-benar serius, sungguh-sungguh, nggak tanggung-tanggung. Kita bisa lihat salah satu atau beberapa orang di antaranya. Petrus, dengan segala keberadaannya, dia mengikut Yesus, dia tinggalkan profesi lamanya. Sebagai seorang nelayan. Mungkin saudara, kan nelayan. Boleh kita ganti yang lain. Matius, Lewi. Dia mengikut Yesus, dia tinggalkan profesinya. Sebagai seorang pemungut cukai. Dan masih banyak lagi murid-murid yang hampir sama semua melakukan. Meninggalkan kehidupannya, meninggalkan keluarganya, mengikut Yesus. Ini bukan tanggung-tanggung, saudaraku. Mengikut Yesus yang secara manusia waktu itu diragukan oleh banyak orang. Yesus bukan, tanda kutip, ketika hidup di dunia bukan hidup lahir dari karangan orang kaya. Bukan, miskin, tidak punya apa-apa. Keledai aja pinjam. Ya? Tapi mengikuti. Kurang apa mereka? Kesungguhan mereka. Keseriusan mereka, kurang apa? Tapi sudah perhatikan baik. Mereka berusaha, berjuang sekuat tenaga mengikuti Yesus. Tetapi nyaris semua mengalami berkali-kali kegagalan. Kalau saudara membaca dari Injil Yohanes sebelum pasal ini ada, Yesus memperingatkan Simon Petrus. Simon Petrus kurang militan apa? Orang yang reaktif, saudaraku. Kalau ada apa dengan Yesus pokoknya langsung dia maju duluan. Ya? Kurang apa reaktifnya? Kurang apa membelanya Yesus? Tapi Simon Petrus juga gagal. Saudara, Thomas dalam kisah sebelum Yohanes pasal 15 ini, Thomas itu orang juga yang militan. Ketika Tuhan Yesus mau pergi untuk menjenguk Lazarus yang sudah mati, Thomas melarang loh, saudaraku. Tapi saking keselnya ya dia bilang, "Pak, udahlah kita pergilah mati bersama dia saja." Gak tahu itu ungkapan kesel atau ungkapan memang dia setia sama Tuhan Yesus. Tapi murid-murid rata-rata mau siap mati untuk Yesus. Mungkin kecuali Yudas ya. Tapi pertanyaan kita, Petrus gagal menyangkal toh. Kemudian Thomas menjauhkan diri dari persekutuan toh. Dan nyaris semua murid-murid sering konflik. Salah satunya rebutan jabatan, bukan? Kenapa? Karena murid-murid berjuang mengikut Yesus, ingin taat dengan apa yang dikatakan Yesus, mengandalkan kekuatannya sendiri. Murid-murid Yesus ingin mentaati Yesus dan firman-Nya, mengandalkan kekuatan sendiri, dan sudah terbukti itu tidak bisa. Saudara, maka Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini. Penjelasan ini diberikan kepada murid-murid. Karena murid-murid frustasi, murid-murid Yesus stres juga, nggak bisa taat. Yesus memberikan perumpamaan ini, gambaran ini, pokok anggur yang benar dikatakan. Ya memang anggur, ya saya lihat beberapa pohon anggur, saya terus terangkan saya belum pernah lihat pohon anggur yang beneran ya, yang rame gitu, paling di TV dia apa. Saya memang pokok anggur kan setahu saya anggur merambat ya, maka saya coba cari yang ada pokok-pokoknya, nggak ada pokok-pokoknya. Ya ada gambar yang agak sedikit ada pokoknya, inilah minimal ada pohonnya. Ya nggak tahu kebenaran gambar itu. Tapi yang saya ingin kita melihat adalah perbedaan satu batang yang besar, kemudian ranting. Prinsip semua pohon sama sih sebetulnya. Ya.
Ada pokoknya, kemudian ada ranting. Pohon-pohon yang berbuah itu pecah ada. Nah saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur. Kamulah ranting. Saudara, ketika kita berbicara pokok anggur dan ranting, saudara lihat hubungannya bagaimana? Namanya pokok anggur dan ranting, ketika ranting itu nempel di pokok itu, dia hidup. Betul kan? Tapi ketika terlepas, mati. Itu prinsipnya. Pertanyaan, siapa di dalam siapa? Pokok anggur yang di dalam ranting atau ranting di dalam pokok anggur? Kalau kita pakai pengertian itu, nempelnya. Tapi saudara, yang namanya pohon dan ranting pasti ada relasinya. Kalau dalam tumbuhan itu ada kambium toh yang menghubungkannya. Maka dulu kalau di sekolah disuruh latihan okulasi ya, atau cangkok, beberapa orang nyangkok mati. Kenapa? Karena digundul semua kulitnya, ya mati itu pohon. Harusnya masih tetap disisakan kulit sedikit. Supaya apa? Ada hubungan. Itu yang kedua prinsip yang kita harus ingat. Yang ketiga saudara, kalau kita berbicara pokok dan ranting. Nah saudara, sebetulnya kalau kita lihat buah pohon letaknya di mana? Di ranting atau di pokok? Ranting kan? Pertanyaan saya. Tapi itu buah pokok atau buah ranting? Pohon manggaku sudah berbuah. Padahal yang berbuah rantingnya atau pohonnya? Ranting. Tapi buah itu buah ranting atau buah pohon? Pohon. Gak fair ya? Ya iya, kalau kamu gak nyangkut di dalam pokok, kamu gak buah soalnya. Ranting gak bisa buah. Jadi saudara, kalau saya memperhatikan perumpamaan ini, gambaran ini, berarti kalaupun saya dan saudara berbuah, itu bukan buah saya, bukan buah saudara, buah pokok anggur itu. Saudara, tapi hari ini saya sedang tidak fokus tentang buah. Yang saya ingin mengajak saudara fokus tentang bagaimana saya dan saudara ada di dalam Kristus. Saya dan saudara sebagai ranting ada di dalam pokok anggur itu. Saya sedang tidak fokus buah. Karena buah itu akibat, dampak kalau Anda nyangkut di pokok anggur. Tanpa itu saya dan saudara tidak bisa berbuah. Saudara, maka kalau saudara memperhatikan dari perumpamaan ini atau gambaran ini, saudara, kita hari ini melihat dua hal saja. Bagaimana saya dan saudara boleh ya mengalami berjalan, mengalami memandang, mengalami mengikuti petunjuk Yesus setiap saat. Dua hal saja. Yang pertama saudaraku, prinsip yang hari ini diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita menjadi satu dengan Yesus. Menjadi satu dengan Yesus. Gambarannya tadi jelas. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana saya dan saudara adalah ranting. Rantingnya dan Tuhan Yesus pokoknya. Berarti ada satu hubungan, ya, ada satu hubungan yang tidak boleh terpisah. Barang sedikit pun. Ya, kalau saudara ambil pohon atau ambil apa, ada pohon tertentu yang kita harus tahu batasannya. Jangan sampai lama, kalau lama kita tanam nggak tumbuh itu, mati dia. Saudaraku, kita nggak boleh terpisah. Karena ketika kita terpisah, kita mati. Jadi harus tetap melekat, nempel. Gambaran di sini Yesus pokok, saya dan saudara rantingnya. Ya, makanya ada nyanyian kita itu kan, Yesus pokok dan kita carangnya. Ya, ada yang buat carangnya gini, ada yang gini, terserah lah itu variasi yang nyanyi saja. Ya, ya kalau carang yang kaku ya gitulah carang itu ya. Tapi pokoknya ada nyanyian itu kan. Ya, ada beberapa versi.
saudaraku. Jadi ada hubungan. Maka kalau kita tarik dalam kehidupan kita, sebetulnya saya dan saudara sebagai orang percaya, orang Kristen dan Yesus semestinya memiliki hubungan akrab, mempunyai ikatan yang mendalam seperti pokok dan rantingnya, yang lebih dalam dari ikatan apapun juga, termasuk pertemanan kita, persahabatan, termasuk hubungan anak orang tua, termasuk hubungan suami istri. Semestinya hubungan kita dengan Kristus jauh lebih mendalam dari itu. Saudara, pertanyaannya, apakah dalam kehidupan kita merasakan, mengalami kebenaran ini? Kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Saudara, apa sih bukti bahwa saudara punya hubungan dekat? Apa sih? Memang yang paling gampang ya ini, yang paling gampang ya, biasanya orang yang pacaran sih gampang ingatnya. Ya, kalau orang pacaran itu, ada yang pacaran di sini? Yang kalau terus terang boleh angkat tangan. Kalau masih backstreet jangan, ketahuan gara-gara saya. Nanti jadi dimarahin Bapak Ibu. Kalau orang pacaran, memikirkan pacarannya tidak? Mikir ya, kan dulu ada nyanyian, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa lagi? Ingat kamu terus. Bahkan doa pun gak bisa, ingat kamu. Ya, makan, lihat ikan asin, bayangkan wajahnya, ya kan? Mau apa? Selalu ingat, ya. Bahkan mau doa sudah tutup mata, yang pengen dibayangkan wajah Yesus, yang muncul wajahnya. Itu karena apa? Karena kita ada hubungan dekat banget pun. Maka salah satu bukti bahwa saya dan saudara itu memiliki hubungan dekat dengan Kristus, harusnya memikirkannya terus. Kapanpun, kemanapun. Ya, maka kemarin di pertanyaan di sel group kan saya buat pertanyaan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, seberapa sering Anda memikirkan Yesus? Jawaban banyak orang umumnya adalah memikirkan Yesus itu identik dengan doa. Pak, saya makan 3 kali berarti 3 kali lah memikirkan Yesus. Ya, 4 kali lah Pak bangun tidur, 5 kali mau tidur. Jadi berapa kali Anda memikirkan Yesus? 5 kali. Itu bagi yang makan 3 kali. Kalau yang makannya 5 kali mungkin 7 kali. Tetapi saudaraku, jawaban ini tidak sepenuhnya benar. Pertanyaan saya, Anda boleh jawab dengan jujur dalam diri Anda. Apakah pasti, sudah pasti, ketika Anda doa itu Anda memikirkan Yesus? Ada merem ngomong Tuhan Yesus, tapi yang di kepala di sini ada rendang. Pikirannya ngomongnya Yesus, tapi yang di kepala rendang. Ngomongnya Yesus, yang di kepala tagihan. Ngomongnya Yesus, yang di kepala lain. Bukankah hal-hal seperti ini kita sering alami juga? Saya bisa ngomong gitu kan berarti saya pernah ngalami toh. Saya nyebut Yesus, tapi tidak memikirkannya. Anda hadir di sini, Anda mikirkan siapa? Maka ketika kita berbicara bagaimana saya dan saudara bisa terus dekat dengan Allah, dengan Yesus, pikirkan dia. Kapanpun, dimanapun, pikirkan dia. Ya, dimanapun, mau chatting, pikirkan Yesus. Mau ngapain, pikirkan. Ya, mau nagih utang, pikirkan Yesus. Ditagih utang, pikirkan Yesus yang punya utang. Ya, pokoknya kemana-mana. Ya, itu kedekatan kita. Kalau kita tidak pernah memikirkan dia, berarti saya dan saudara tidak dekat. Kalau kita tidak melatih memikirkannya,
berarti saya dan saudara tidak bakal dekat. Ya saudara, kebenaran yang pertama sampaikan kepada kita, bagaimana saya dan saudara bersatu dengan Tuhan. Dia di dalam kita di dalam dia. Makanya seperti pohon tadi, bagaimana menjelaskannya itu? Siapa di dalam siapa? Ada hubungan lah yang lebih sederhananya seperti itu. Dan yang kedua saudaraku, yang kita bisa belajar dari sini adalah tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya beberapa kali sampaikan statement ini. Ketika Yesus memberikan gambaran pokok anggur yang benar, pokok anggur dia sedang berbicara buah, bukan? Tapi ketika ayat 5 berbicara tentang bagaimana orang yang di luar atau ranting yang di luar batang, dia tidak berbicara buah. Dia berbicara kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau carang ranting dipisahkan dari pohon, apa itu namanya? Nothing, saudara. Bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya dan saudara terpisah dari Yesus, saya dan saudara bukan siapa-siapa. Engkau hebat mungkin posisimu. Engkau hebat mungkin pengaruhmu. Engkau hebat mungkin kekayaanmu. Engkau hebat mungkin talentamu. Engkau hebat mungkin fisikmu atau apa sajalah yang Anda anggap hebat. Tapi kalau saya dan saudara terpisah dari Yesus, bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Nothing. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang prinsip tinggal atau diam atau ada di dalam Yesus, kebenaran ini harus kita ingat. Di luar dia kita gak ada apa-apa. Saudara, ada beberapa lagu yang kapanpun saya nyanyikan saya tidak bisa tahan diri untuk mengeluarkan air mata. Lagu penyembahan tadi sangat itu menyentuh hati saya sekali. Kapanpun nyanyi itu gak bisa saya kontrol emosi saya. Karena saudara, saya melihat betapa diri saya begitu buruk. Betapa diri saya begitu tidak layak. Tapi dengan kasih Tuhan, diangkat loh. Dilayakkan loh. Diselamatkan loh. Dan saudara, bukankah dalam pengalaman kita seringkali mau coba lepaskan dari pokok itu? Dari Yesus maksud saya. Mati kita. Maka ketika kita berbicara kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, banyak orang berpikir kita ingin berjuang sedapat mungkin. Saya ya kadang-kadang ada banyak pengajaran-pengajaran mungkin yang penekanannya berbeda-beda ya saudaraku, penekanannya. Ya, penekanannya. Saya dulu pernah punya motivasi yang salah kalau melakukan puasa. Saya pikir dengan puasa itu seperti apa ya? Kan kita udah terbiasa ya lihat demo. Ya kalau demo kan orang demo kan nggak makan ya. Saya kadang suka berpikir kalau demo nggak makan dibiarin aja gimana ya? Kan demo dia yang sengaja nggak makan kan? Ya, tapi kan demo itu dilakukan supaya apa? Dengan nggak makan, pemimpin atau siapapun yang kita demo mengabulkan kan? Kadang saya berpikir dulu gitu berpikiran saya. Oh saya demo nggak makan, pokoknya semakin lama nggak makan, semakin kuat. Saudara, saya sedang tidak berkata puasa tidak penting. Saya masih rutin melakukannya sampai sekarang. Tapi motivasi beda. Kenapa? Kalau saya dan saudara berjuang keras untuk mentaati firman, untuk melakukan kehendaknya, saya mau katakan kepada Anda, saya dan saudara akan mengalami sama seperti murid-murid. Pasti gagal. Dan ternyata Tuhan tuh gak suka orang yang mengandalkan diri sendiri. Betul kan? Di dalam Yeremia umpamanya pasal 17 ya ayat 7 atau berapa?
Ya. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu katanya seperti semak bulus. Semak bulus itu semak yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi ayat 8-nya kemudian dikatakan apa? Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan konsisten. Dia nggak suka orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, kita lihat aja ya. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan gini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Termasuk jadi mengandalkan, ternyata ketika kita mengandalkan diri sendiri itu justru disamakan dengan kita ya menjauh dari Tuhan. Nah makanya saudara, usaha yang saya dan saudara lakukan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bekerja keras untuk melakukan firman-Nya, tapi bagaimana saya dan saudara berusaha tinggal di dalam Tuhan. Berusaha tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, kita berusaha tinggal di dalam Tuhan. Tadi dikatakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Jadi saudara, satu kebenaran ini yang saya dan saudara harus terus ingat. Maka kalau kita berbicara tentang Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, itu sebenarnya di satu sisi perintah, bukan? Tinggallah di dalamku. Berarti ini perintah di satu sisi. Tetapi saudaraku, Tuhan itu tidak pernah memberikan perintah tok. Maka sebenarnya kebenaran ini bisa kita lihat ketika Tuhan memerintahkan tinggallah di dalamku, itu di situ terkandung tergantung perintah satu dan terkandung berkat. Saudara, ketika saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka saya dan saudara bisa terus mengalami Yesus setiap hari. Terus bisa mengalami bagaimana kita memandangnya setiap hari. Kita mengikuti petunjuknya setiap hari. Saudara, kiranya kita bersama-sama boleh hidup di dalam Kristus. Karena apa? Karena hanya Yesuslah yang dapat menghasilkan hidup yang berbuah dalam diri kita. Bukan buah kita, tapi buah sang pokok anggur, Tuhan Yesus. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Paulus mengekspresikannya dengan baik, bukan? Ketika aku merencanakan yang baik, yang jahat yang kulakukan. Ketika aku merancangkan hal ini, yang itu yang kulakukan. Ketika dia mengandalkan diri sendiri. Tetapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dirinya, maka kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan damai sejahtera serta penguasaan diri pun saya dan sudah boleh alami. Saudara, mari kita melihat kehidupan kita selama ini. Apakah saudara capek, lelah karena sudah mengandalkan diri sendiri? Hari ini Tuhan memberikan perintah kepadamu, memberikan kabar baik kepadamu. Tinggallah di dalam Dia. Alami Dia dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara. Singer boleh menyanyikan lagu ini. Kita semua ambil sikap doa. Kita semua boleh ambil sikap doa sembari singer menyanyikan lagu ini bersama. Saya dan saudara boleh dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita.
menjadi anaknya. Dan hari ini Tuhan boleh mengingatkan kita agar kiranya kita hidup di dalam Dia dan Kristus hidup di dalam kita. Sama-sama kita nyanyikan. Dicipta untukku, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku. Amin Tuhan. Kau mengerti, Kau mengenal kami ya Tuhan. Kau yang mengerti Kau selalu. Amin Tuhan. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mengasihi-Mu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Musik tetap mengiringi lagu ini. Mari saudara, kita datang kepada Dia. Tuhan, Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas. Ampuni kami semua kalau kami dalam hidup kami sering merasa mengikut Engkau dengan mengandalkan diri sendiri. Kami sering merasa lelah karena kami selalu gagal taat. Kami merasa frustasi karena kami sudah berjuang tapi tidak juga berhasil. Tuhan, ampuni kami karena ternyata kami selama ini hanya mengandalkan diri sendiri. Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu hari ini boleh mengubahkan hidup kami. Kami boleh tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Kami seperti ranting yang melekat terus kepadamu sebagai pokok anggur itu. Sehingga kami boleh bertumbuh. Bahkan kami boleh berbuah berlipat kali ganda. Bukan buah kami, tapi buah-Mu melalui kami. Pimpin kami setiap pribadi Tuhan, dimanapun kami ada. Biarkan kami boleh mengalami Engkau yang hidup, Yesus yang hidup dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami berjalan, memandang, bahkan mengikuti petunjuk-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdi
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Katakan mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu selalu Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Amin. Mengabdikan hidupmu sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembah, ku mau menyembah, ku mau menyembahmu sampai akhir